Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli surah ma'mul wa sholati syahad zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah, dafi'atan li kulli syarr wa janibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li azwajina wa li auladina wa li dhurriyyatina wa li ahli baitina wa li kalamidina wa li jiranina wa li ahbabina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ma'al ufi wal afiyah ma'ala niyati annallaha yunawwiru qulubana yunawwiru qulubana yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'al huda wa tuqa wal afaf wal maut ala dinil islam wal iman bila mihnatin wal imtihan bi jahi sayyidi waladi adnan jami'atan li kulli niyatin salihah wa ziyadatan wa mahabbatan min syarafil habibil mahbub wa khususan khasatan ila hadrati man nawainahum wa anta ta'lamu bihim wa bi asma'ihim radiyallahu anhum ajma'in. A'adallahu alaina min barakatihim wa karumatihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyatu ala mana wa huwa aslafuna salihan wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzaratin alfa marrah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Para asatidz yang hadir yang sama-sama kita muliakan, para terhormat, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Menyambung pelajaran kita, insyaallah sampai halaman 398 daripada kitab Irsyadul Ibad yang kita pelajari, menjelaskan tentang bab keutamaan bersolawat atas an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah azza wa jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya. Ini di kitab kita langsung ya ayyuhalladzina amanu. Mestinya kalau terjemahnya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi pangkalnya. Ini bisa jadi mungkin ayat ini dipercetakan oleh orang percetakan itu kekurangan nulisnya, ya. Nah, yang sering kita dengarkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Baru ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kayak itu begitu, ya maklumlah namanya manusiawi. Percetakan itu yang mengendalikan juga manusia, sedangkan manusia itu ya boleh jadi lupa, ya atau lalai, sehingga pas tidak tertulis. Nah, jadi saya bacakan yang ada ya. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi
dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi yang sempurna kata ulama, sholawat itu langsung digandeng dengan salam. Kalau mau lebih sempurna lagi, ikut sertakan keluarga dan sahabat. Ya, jadi sholawatnya ada, salamnya ada, keluarganya ada, sahabatnya ada. Nah, itu yang paling sempurna. Adapun syirat atau lafadznya terserah tentu. Terserah. Dalam kitab Wirdul Latif itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Itu cuma. Jadi kalau kita nilai, kalau kita lihat ada sama Allahumma sholli, sholawat masuk ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi, wa alihi keluarga masuk, wa sahbihi sahabat masuk, wa sallim. Nah, salam juga masuk. Itu yang ringkas ya. Tapi memuat semua. Kemudian Imam At-Taimi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu alayya fa inna sholata alayya kafaratul lakum wa zakatun faman shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyara." Artinya, bersolawatlah kalian kepadaku, karena solawat kalian kepadaku dapat menjadi penebus dosa dan pensucian bagi kalian. Siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Nah, jelas ya. Artinya sekali kita bersolawat, itu sebutannya kita bersolawat, itu sebutannya. Hakikatnya kalau Allah tuh mengizinkan mulut kita bersolawat, itu artinya sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala tuh menyayangi kita. Allah berkehendak melimpahkan rahmatnya 10 kepada kita, lalu Allah bikin mulut kita tuh bisa bersolawat ya. Jadi itu sebenarnya bukan datang dari kita tapi minallah, dari Allah Ta'ala. Itu yang harus kita rasakan. Jadi jangan kita merasa-rasa kita bisa bersolawat kepada Rasulullah. Tidak bisa kalau tidak ditolong Allah Ta'ala ya. Semakin banyak kita bisa bersolawat, sebutannya semakin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik, pertolongan kepada hati kita mau bersolawat, mulut kita pun mau mengucapkan solawat. Nah, tinggal harapan kita mudah-mudahan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala solawat kita itu ya. Kemudian Imam Ahmad radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani atin mir rabbi azza wa jalla faqala man shalla 'alaika min ummatika sholatan kataballahu lahu biha 10 hasanatin wa maha anhu 10 sayyi'atin wa rafa'a lahu 10 darajatin wa radda 'alaihi mithlaha wa radda 'alaihi mithlaha." Artinya, ada malaikat dari Tuhanku azza wa jalla yang datang kepadaku. Jadi malaikat utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu berkata kepada Rasulullah, "Siapa yang bersolawat kepada engkau dari kalangan umat engkau dengan 1 solawat, maka Allah akan menuliskan untuknya 10 kebaikan dan menghapuskan darinya 10 kesalahan dan diangkatkan baginya 10 derajat." Dan ia dijawab dengan yang seperti itu. Bahasanya seperti itu ya. Nah, jadi rugi ada orang mendengar nama Rasulullah disebut lalu dia tidak bersolawat. Itu termasuk tanda orang yang rugi. Termasuk tanda orang beruntung apabila mendengar nama Rasulullah disebut langsung nyambar
nyambar dia, maksudnya segera bersolawat untuk junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau mau kita mengecek diri kita ini termasuk orang yang pelit, orang yang bakhil atau tidak. Nah, salah satunya untuk ngeceknya adalah kalau kita mendengar nama Rasulullah disebut lalu kita berdiam, memang kebiasaan kita selalu berdiam, tidak bereaksi untuk bersalawat maksudnya, nah itu tandanya kita itu bakhil ya. Bahkan itu bakhil yang paling bakhil. Kenapa dianggap bakhil yang paling bakhil? Soalnya umumnya orang bakhil itu memelitkan sesuatu untuk orang lain ya. Walaupun itu tidak bagus tapi manusiawi, karena cenderung manusia ini dikuasai oleh nafsu. Jadi dia kepengen yang enak tuh dia saja, makanya tidak mau berbagi. Walaupun sekali lagi itu buruk, tapi itu masih manusiawi. Masih ada dia kepengen dianya yang untung, dianya yang dapat, dianya yang kenyang, walaupun orang tidak. Nah yang parah itu untuk dirinya sendiri pun dia tidak mau. Jadi boro-boro nak dikasih ke orang, untuk dia dewek dia tidak mau. Siapa itu? Yaitu tadi orang yang tidak mau bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebut. Jadi kalau seandainya kita nyambar, nah itu enak tuh, tandanya kita tidak bakhil. Kalau mau pakai suara keras nyambarnya, alhamdulillah. Tidak mau mungkin ya cukup mulut kita komit secara sir. Kayak orang baca suratul Fatihah di saat sembahyang sir kayak zuhur sama asar. Ya. Enggak Rasulullah ibaratnya begitu. Ya. Dapat itu berarti dia bereaksi tadi. Tidak diam, nah itu tak bagus. Ya. Kenapa dianggap orang yang paling pelit di antara orang pelit yang tidak mau bersolawat tadi? Karena setiap sekali kita bersolawat, Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali. Nah kita tidak mau dapat solawat dari Allah Ta'ala, makanya berdiam dari itu. Yang saya khawatirkan itu adalah tanda kecelakaan, ya, tanda celaka. Kemudian Imam At-Tabarani radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran, wa man shalla alayya ashran sallallahu alaihi mi'atan, wa man shalla alayya mi'atan kataballahu lahu baina ainaihi bara'atan minan nifaqi wa bara'atan minan nari wa askanahu yaumal qiyamati ma'asyuhada'i." Artinya siapa yang bersolawat kepada engkau satu solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu aja, maka Allah akan bersolawat atasnya 10 kali solawat. Nah, kita pahamkan kalau Allah yang bersolawat untuk kita itu tandanya Allah melimpahkan rahmat kepada kita. Siapa yang bersolawat kepada engkau 10 kali solawat, maka Allah akan bersolawat atasnya 100 kali solawat. 10 kita bersolawat, 100 dibalas sama Allah, 10 kali lipat. Dan siapa yang bersolawat kepada engkau 100 kali solawat, niscaya Allah akan menuliskan pada kedua matanya apa yang ditulis, pembebasan dari sifat munafik dan pembebasan dari api neraka. 100 kali kita bersolawat, maka di kening kita, di antara kedua mata kita itu akan ditulis 2 pembebasan, yaitu pertama pembebasan dari sifat-sifat munafik. Itu artinya kita insya Allah dicap sebagai orang yang mukmin tulen, mukmin sejati. Cuman kita dapatkan titel mukmin sejati itu, yaitu tadi 100 kali membaca sholawat. Ya. Nah, satu pembebasannya dari sifat munafik, yang kedua pembebasan dari api neraka. Jadi kalau dipikir-pikir nih, betapa baiknya Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa mendapatkan keutamaan bebas sifat munafik
bebas dari api neraka, cukup hanya dengan kita bersalawat 100 kali. Nah, cuma ingatlah seperti yang di depan tadi, sebutannya kita bisa bersalawat, padahal itu adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau cuma ngukur-ngukur tidak ada berat. Salawat itu kalau disebut apa namanya, dipikir-pikir, tapi dalam realitanya belum tentu kita mampu untuk bisa bersalawat sehari 100 kali. Nah, disitulah tadi menunjukkan itu adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hari kiamat Allah akan menempatkannya bersama para syuhada. Rupanya masih belum selesai. Di hari kiamat dikumpulkan bersama para syuhada, ya tentu di dalam surga ya Rasul. Imam Ibnu Asakir meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru as-shalata 'alayya fa inna sholatakum alayya maghfiratul lidzunubikum wa tulubu ila darajat wa tulubu ilayya ad-darajata wal wasilata." Mohon maaf, wa tulubu li ad-darajata wal wasilata fa inna wasilati 'inda rabbi syafa'atul lakum. Artinya, perbanyaklah bersolawat kepadaku, karena sesungguhnya solawat kalian kepadaku adalah maghfirah bagi dosa-dosa kalian, ya, ampunan untuk dosa-dosa kita. Kita baca solawat itu, dosa kita dihapus oleh Allah Ta'ala. Mintakanlah derajat dan wasilah untukku, sebab wasilahku di sisi Tuhanku akan merupakan syafaat bagi kalian. Jadi kita kan setiap dengar adzan itu kan nanti di ujungnya kita akan berdoa minta wasilah, ya. Disebut juga wasilah itu maqamah mahmudah. Allahumma rabb hadhihi da'watil tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqamah mahmudah. Jadi ada tadi bahasanya Allah, limpahkanlah atau berikanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan derajat. Nah, jadi rupanya kalau nanti Allah berikan itu, dan memang insya Allah akan Allah berikan kepada Rasulullah, itu ternyata bermanfaat sebagai media Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada kita. Jadi ujung-ujungnya kalau kita renungkan, yang bermanfaat itu, yang menerima manfaat itu dari salawat yang kita baca itu tidak orang lain, yaitu diri kita sendiri. Ya, semakin banyak salawat semakin bagus, apalagi di zaman akhir ini. Ya, sekarang kita berada di zaman akhir, kita butuh murabbi mursyid, maka mencari murabbi mursyid yang hakiki itu susah diminta ampun. Tapi bukan orang tidak ada lagi, ada tapi payah. Lebih banyak beliau itu tersembunyi. Karena murabbi mursyid itulah yang akan bisa membimbing kita jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita kesulitan menemukan murabbi mursyid itu dengan sifat-sifat kemuliaan yang beliau miliki, maka di antara jalannya kata ulama ya memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Jadi seakan-akan sholawat itulah yang Allah jadikan pembimbing kita dalam mengarungi kehidupan sehari-hari ini, supaya kita tetap berada di jalur yang lurus. Nah, jadi banyak aja bersolawat, ya. Adapun siwaknya terserah, mau siwak yang panjang atau yang pendek, yang paling penting itu istiqomah. Nah, kebikinlah sehari-hari ini istiqomah, makanya disuruh mengukur istiqomah, ya. Sekalipun sedikit. Kemudian Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu meriwayatkan dari sahabat Ubay bin Ka'ab, ia berkata, dahulu apabila telah berlalu sepertiga malam,
Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri lalu bersabda, ayyuhan nas uzkurullah ja'atir rajifatu tatsba'uhar radifah ja'al mautu bima fih. Qala Ubay faqultu ya Rasulullah inni uqsirus sholata fakam aj'alu laka min sholati. Qala ma syi'ta. Qultu ar-rubu'a. Qala ma syi'ta wa in zidta fahuwa khairul laka. Faqultu fan-nisfu. Qala ma syi'ta wa in zidta fahuwa khairul laka. Faqultu fathulutsaini. Qala ma syi'ta wa in zidta fahuwa khairul laka. Faqultu aj'alu laka sholati kullaha. Qala idan takfi hammuka tukfi hammuka wa yughfaru laka dambuka. Artinya, wahai sekalian manusia, ingatlah Allah, ingatlah Allah. Tiupan pertama yang menggoncangkan telah datang. Kemudian tiupan pertama itu diikuti tiupan kedua. Telah datang kematian dengan segala akibatnya. Ini paham ya terjemah? Terjemahnya cuma segini. Padahal kalau kita tengok hadisnya tadi panjang. Nah, saya ambil aja ya, mencoba menerjemahkan yang tidak diterjemahkan di kitab ini. Kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab ini saya terjemahkan dengan apa yang ada di sini. Berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya aku senang memperbanyak membaca sholawat kepada engkau ya Rasulullah. Kira-kira berapa bahagian sholawatku tuh pengennya dibikin berapa bagian? Ya, artinya sepengen hari-hari ini waktu yang ada ini aku bikin berapa banyak ya Rasulullah, seakan-akan kayak gitulah ya. Nah itu kata Rasul, terserah engkau. Lalu kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab bilang, kalau umpama dalam sehari semalam ini aku bikin 1/4 waktu bersolawat, macam mana ya Rasulullah? Kata Rasul, terserah engkau, tapi kalau kau tambahi maka itu lebih baik. Ujung-ujungnya nanti kalau setengahnya terserah engkau Rasul, tapi kalau kau tambahi lebih baik. Kalau itu 2/3 lah, terserah engkau. Kalau ditambahi lebih baik. Akhirnya kalau gitu ya Rasulullah, seluruh wiridanku hari-hari ini biar aku bikin salawat aja semuanya. Nah lalu kata Rasulullah, kalau begitu sempurna berarti ya, kalau itu sempurna, kesusahanmu akan dicukupkan ya. Idan tukfa hammuka, kalau begitu kesusahanmu akan dicukupkan. Artinya apa yang menjadi pikiran kita, kesusahan kita memikirkan kehidupan ya, mungkin kan banyak tuh kita ini sekarang tersusahkan memikirkan duit untuk menutupi kebutuhan rumah tangga. Kita ini tersusahkan memikirkan pekerjaan, disusahkan memikirkan anak, keluarga dan lain sebagainya. Pokoknya itu semua itu akan dicukupkan. Berarti mungkin dengan berkat sholawat banyak-banyak tadi, semua kesusahan kita itu akan Allah beri solusi. Itulah maksudnya. Kemudian juga akan diampuni seluruh dosa-dosa. Nah, jadi rupanya ini menguatkan lagi dari penjelasan yang di hadapan bahwa sholawat itu bisa menghilangkan atau menghapus dosa. Ya, jadi memang itu tadi tinggal taufik Allah lagi yang nolong kita mau bersolawat tapi tidak kita. Kalau keterangannya sudah banyak sekali gitu, ya sudah banyak sekali. Kemudian Imam At-Tabarani radhiyallahu anhu meriwayatkan, man dzukirtu indahu fa khati'a sholata alayya khati'a tariqal jannati.
Artinya siapa yang namaku disebut di hadapannya tetapi ia lalai bersolawat kepadaku. Ini keluarkan penjelasan saya di depan tadi. Tapi tidak mau ia bersolawat, ya, maka ia keliru atau tersalah jalan menuju surga. Nah, siapa yang nama Rasulullah disebut kok kita tidak mau bersolawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dianggap orang yang sedang tersalah jalan menuju surga. Ya. Imam Ibnu Abi Asim radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi abkhalin nas?" Qalu bala ya Rasulullah. Qala man dzukirtu indahu falam yusalli alayya fadzalika abkhalun nas. Artinya, maukah aku jelaskan tentang orang yang paling kikir? Ini penjelasannya di depan tadi. Rupanya ada hadisnya di sini. Jadi kata para sahabat, ya mau. Nah, akhirnya beliau bersabda, orang yang paling kikir, orang yang apabila namaku disebut di hadapannya tetapi ia lalai bersolawat kepada, maksudnya tidak mau bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah orang yang paling kikir. Jadi kita dicap sebagai orang yang paling kikir ketika mendengar nama Rasulullah disebut di dekat kita, namun kita tidak mau bersolawat. Ini termasuk saat terahatan khotib menyampaikan khutbah Jumat gitu ya. Jadi kalau khotib sekalipun kan kita disuruh diam, ya. Tapi untuk bersolawat kepada Rasulullah itu diperbolehkan, walaupun sambil mendengarkan khutbah. Kali-kali aja khotibnya bilang, di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nah tersebut nama Rasulullah. Dan kita yang sedang mendengarkan khutbah itu bersolawat. Kalau mendengar suara keras silahkan, cuma mungkin agak tidak ada nyaman kita pakai suara keras itu bisa mendengarkan khutbah. Itu tadi sekurang-kurangnya pakai sir, kayak orang baca Fatihah, sir sholat duhur, sholat asar, benar. Jadi macam dari itu tak bersabda Rasulullah SAW benar. Allahumma sholli wa sallim. Boleh, terserahlah sholawatnya, supaya tadi menghilangkan kesan bahwa kita adalah orang yang kikir. Imam An-Namiri dan Imam Ibnu Bashkawal, wallahu alam nih, bujur apa tidak saya nyebut nama beliau nih, karena tulisannya seperti itu cuman yang ada, dan ini namanya gharib, jarang saya dengar ini. Jadi mohon maaf kalau salah menyebutnya ya. Meriwayatkan hadis mauquf atas sahabat Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ia berkata, sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih mampu menghapuskan dosa-dosa dibanding air memakan api, memadamkan api, mohon maaf, dibanding air memadamkan api. Jadi air itu kan sifat umumnya atau sunatullahnya adalah memadamkan api. Namun dibandingkan dengan sholawat dalam hal menghapus dosa, itu lebih cepat sholawat menghapus dosa ketimbang air memadamkan api. Dan mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih afdal dibanding memerdekakan seorang budak. Dan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih afdal dibanding mengorbankan jiwa atau memukulkan, maksudnya menebaskan pedang di jalan Allah. Ya jelas ya, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berarti amalnya amal hati, mahabbah, rasa cinta. Dalam satu hadis kan disebutkan,
almar'u ma'aman ahab. Nah, seseorang itu nanti akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Apalagi kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu lebih utama daripada kita berperang di jalan Allah. Ada musim perang melawan orang kafir, kita berperang, kita dibanding dengan mencintai Rasulullah SAW, jelas lebih utama mencintai Rasulullah. Nah, cuman yang jadi permasalahan adalah cinta itu tidak cukup cuma dibuntung, ya, cuma berbilang aku cinta kepada Rasulullah. Nah, pembuktiannya atau pengorbanannya yang harus dibuktikan. Macam mana buktinya? Rasulullah SAW sendiri menyatakan dalam hadisnya, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka berarti dia benar mencintai aku. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi kalau kita berani bilang kita tuh cinta kepada Rasulullah SAW, maka tolong dibuktikan. Macam mana cara pembuktiannya? Pembuktiannya adalah hidupkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita harus butuh ilmu, karena kan menghidupkan sunnah Rasul itu harus butuh ilmu. Mana sunnahnya? Maka dari itulah dengan ilmu. Dulu kan sebelum kita belajar kitab ini, kita belajar kitab Syama'il, Asy-Syama'il Muhammadiyah. Nah, itu menceritakan biografi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita ikuti suri tauladannya dari hal yang sekecil-kecil sampai sebesar-besarnya. Nah, kalau di dalam kitab mengenal al-asmaul husna itu, Guru Bahid bilang mengikuti Rasul itu sunnahnya awalnya kecil-kecil dulu, yang mudah-mudah. Makan pakai tangan kanan, ya, minum pakai tangan kanan sambil duduk, ya. Nah, apalagi misalnya sunnah Rasul itu banyak betul. Habis makan ucapkan doa, sebelum makan jadi bismillah juga, berdoa juga, ya. Jilati tangan mulai daripada kelingking, dari yang kecil dulu jarinya sampai ke jempol. Nah, sunnah Rasulullah juga kalau di wadah di bawah piring kita atau di bawah tampan gitu ada sisa-sisa makanan, jangan dibiarkan dimakan, maksudnya dimakan sisa-sisa sebiji 2 biji nasi atau lauk itu. Nah, itu nanti akan memberikan cahaya di wajah kita. Nah, itu yang mudah-mudah aja dulu. Masuk WC kaki kiri, keluar kaki kanan, kepala duduk di dalam tuh, bersendal. Nah, itu sunnah Rasulullah SAW. Tidur beriring ke kanan, sebelum tidur wudu, ya. Nah, itu sunnah Rasulullah. Jadi itu dulu yang kita pelajari. Itu dianggap sunnah-sunnah yang kategorinya itu gampang. Tapi walaupun sebutnya gampang, belum tentu bisa gawi gitu loh di rumah. Yakin itu kata insya Allah tidak bakal bisa gawi. Cuma tahu aja. Nah, nanti baru pemain yang besar-besar. Yang besar-besar itu kalau saya amati arah penjelasan beliau itu ke arah sifat-sifat hati atau sifat-sifat terpuji. Contohnya nih, pemaaf, ya. Nah, contohnya itu berbuat baik kepada orang yang menjahati kita, Hilim itu tidak cepat marah ketika kita disakiti orang, ya, lapang dada. Wah, itu baru kelas-kelas yang sifatnya itu berat. Nah, jadi dipelajari, semuanya butuh ilmu. Ya, melalui majelis lah akhirnya kita bisa akan mengikuti atau meniru seluruh sunnah Rasul itu. Kita hidupkan satu persatu. Nah, jadi betul lah, alangkah bagusnya Bapak dan Ibu punya kitab namanya Asy-Syama'il Muhammadiyah. Baca dewek, macam mana pakaian Rasulullah, macam mana tidurnya, macam mana jalannya, macam mananya, baru kita ikuti. Insya Allah bihaulillah wa quwwatih, itu satu pembuktian bahwa kita tuh benar mencintai Rasulullah. Kalau tidak, nah berarti berbual handal kita. Muntung mau bersama Rasulullah di surga, ngaku-ngaku cinta, tapi sunnahnya banyak matian. Berarti bual. Ya, kira-kira seperti itu, ya. Nah, kemudian Imam At-Tabrani mana tadi?
Ya, Imam At-Tabrani radhiyallahu anhu meriwayatkan, wallahu alam bissawab. Para kisah ya. Nah, ada kan paling ini udah 5 menit lagi kan? Iya. Mudah-mudahan yang kita kaji seada-adanya ini dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat wa ala manawalu aslafana shalihun wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.